Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Wah Kak, hari ini tidak terasa ya kita sudah ada di akhir bulan Januari nih Kak. Iya benar banget Kak, tapi kita harus tetap sukacita dan walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap bersukacita karena kita akan tetap aman. Yes, benar banget Kak. Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan cerita, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Ditandain dulu ya. Buat adik-adik yang belum bisa buka sendiri, boleh minta tolong papa, mama, kakak, siapapun yang ada di rumah ya. Dan jangan lupa ditandai dulu. Kak Cindy kayaknya semuanya sudah siap deh. Yuk adik-adik dan kakak-kakak semua yang di sini kita bangkit berdiri. Kita sama-sama akan memujikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Adik-adik mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam tidur kami malam hari tadi. Dan pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun kembali. Kiranya Tuhan yang juga boleh menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang menolong kami, biarlah kami juga boleh terus memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Janet tahu nggak ada satu pribadi yang sangat baik sama kita? Tahu dong Kak, Tuhan Yesus kan? Iya benar Kak, karena itu kita mau ngucapin rasa syukur kita mau menyanyikan lagu Dia Sungguh Baik. Ini ada di rumah, tepuk tangannya ya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan.
Adik-adik boleh duduk. Sebelum mendengarkan firman, kita mau berdoa, kita mau ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan hati Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan baru ini Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Bantu kami Tuhan, buka hati pikiran kami, lembutkan hati kami Tuhan. Supaya kami boleh memahami dan melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami. Berkati juga Kak Helen yang akan menyampaikan firman. Biar Roh Kudus menuntun Kak Helen, supaya apa yang disampaikan Kak Helen dapat kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka lagi Alkitab kita yang tadi sudah kita siapkan. Dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Dan kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Lazarus, bangun dong Lazarus. Aduh, gimana ini? Adik-adik, Lazarus sedang sakit. Marta, ayo kita harus mengabari Tuhan Yesus sekarang. Supaya saudara kita, Lazarus yang sedang sakit itu bisa sembuh. Ya, benar-benar. Kita harus meminta Tuhan Yesus ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Adik-adik mengetahui bahwa saudaranya yang bernama Lazarus itu sakit, Maria dan Marta meminta tolong kepada seseorang untuk menemui Yesus. Tuhan Yesus, aku ingin mengabarkan. Ada apa? Lazarus, saudara Maria dan Marta yang engkau kasihi itu sedang sakit Tuhan. Kau harus datang menemuinya dan menyembuhkannya. Tuhan Yesus pun menjawab, penyakit itu tidak akan membawakan kematian, tetapi akan menyatakan kasih Allah karena penyakit itulah anak Allah dimuliakan. Mendengar kabar Lazarus sakit itu adik-adik, Yesus tidak langsung pergi. Tetapi Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada dengan murid-muridnya. Loh, Kak, kenapa harus nunggu 2 hari? Bukannya penyakitnya Lazarus nanti jadi semakin parah ya? Ternyata Tuhan Yesus punya rencana adik-adik. Apa ya rencananya? 2 hari kemudian baru Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya. Muridku, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Ayo kita sekarang siap-siap ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Oh, tidur ya Tuhan. Pasti Lazarus nanti bisa sembuh kalau gitu. Adik-adik, tidur yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu bukanlah benar-benar tertidur, merem, tetapi meninggal, mati. Murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti. Lazarus sudah mati, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, supaya kamu bisa belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Murid-murid Tuhan Yesus bingung adik-adik. Loh, udah mati. Terus buat apa kita ke sana Tuhan? Kan sudah mati, sudah gak bisa disembuhin lagi. Kenapa kita harus tetap ke sana Tuhan? Dengan perasaan bingung, murid-murid itu tetap ikut Tuhan Yesus pergi ke Betania yang jaraknya 2 mil. Mereka akhirnya berjalan
selama kurang lebih 1 jam. Sebelum Tuhan Yesus dan para muridnya sampai di kampung Betania itu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Hah, Marta? Lazarus sudah meninggal. Hah? Semua para muridnya, iya, benar kata Yesus, benaran. Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Iya Tuhan, aku percaya. Ya sudah, sekarang di manakah Lazarus kamu baringkan? Tuhan, mari ikutlah aku. Adik-adik melihat Marta dan Maria menangis, Tuhan Yesus juga ikut sedih, juga ikut menangis. Sebab Tuhan Yesus sangat menyayangi dan mengasihi Lazarus. Dan ternyata sesampainya di kuburan itu, ternyata loh, iya, benar-benar Lazarus itu sudah mati dan sudah dikuburkan. Adik-adik, kalau di zaman itu, kuburannya itu nggak seperti yang sekarang. Kuburannya bentuknya seperti goa dan mereka meletakkan tubuh Lazarus di dalamnya dan menutup goa itu dengan batu yang sangat besar. Loh, Tuhan Yesus ngapain datang ke kuburan? Kan sudah mati. Tuhan Yesus jalan ke situ, angkat batu itu. Loh, kok angkat batu? Hah, janganlah Tuhan, Lazarus itu sudah mati. Pasti badannya udah bau busuk. Aduh, jangan deh. Karena Lazarus itu sudah mati 4 hari di situ. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Di situ adik-adik, orang-orang pada takut. Hah, masa iya nanti Lazarus keluar? Nggak mungkin lah. Kan Lazarus cuma manusia biasa. Terus tiba-tiba, iya, beneran. Ada orang di situ. Waduh, siapa ya itu? Apa itu benar-benar Lazarus? Adik-adik, ternyata keluarlah Lazarus dari dalam kubur itu. Ia berjalan keluar dengan keadaan masih ada kain-kain yang menutupi tubuhnya. Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Adik-adik, apakah Lazarus benar-benar hidup? Orang-orang pada membuka kainnya dan, iya, benar, itu Lazarus. Lazarus benar-benar hidup. Tuhan Yesus tadi berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan ternyata Tuhan Yesus benar-benar bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dan membuat Lazarus benar-benar hidup lagi. Wah, keren banget ya. Tapi siapa sih sebenarnya Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia berkuasa atas kematian dan berkuasa atas maut. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mempunyai dan memberikan hidup pada kita. Hidup Kak Helen, hidup kakak-kakak yang di sini, hidup adik-adik yang di rumah, papa, mama, adik, kakak, hidup kita semua. Hebat sekali kan Tuhan itu? Nah, kalau kita punya Tuhan Yesus yang sangat berkuasa dan yang memberikan hidup pada hati kita harus tetap percaya padanya. Sampai kapanpun, sampai kita besar, sampai kita jadi tua, jadi papa mama, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak boleh dan jangan ditukar dengan yang lain. Misalnya ada orang yang bilang, Kak, aku kasih uang 100 juta ya. Tapi kakak gak boleh percaya lagi sama Tuhan. Sama Tuhan Yesus itu. Jangan ya. Mau gak kira-kira adik-adik kalau ditawarin kayak gitu? Gak mau, gak boleh ya. Kalau ada teman yang bilang gini, udahlah aku mau jadi temanmu. Tapi kamu jangan percaya lagi ya sama Tuhan Yesus. Mau gak adik-adik? Mau gak?
Enggak ya. Terus berarti Tuhan Yesus itu benar-benar bisa ngidupin orang ya? Bisa. Tapi yang paling penting bukan membangkitkan orang mati di dunia seperti Lazarus yang dibangkitkan itu. Yang paling penting adalah sekalipun kita sudah mati seperti Lazarus, Tuhan Yesuslah berkuasa membangkitkan dan memberikan hidup kepada kita dan menaklukkan maut, dan tetapi kita juga bisa hidup kekal di surga. Itu tidak bisa diberikan oleh siapapun juga. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa memberikannya. Hidup kekal di surga itu artinya apa, Kak? Hidup kekal di surga artinya hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus di surga. Dan di sana itu penuh dengan sukacita. Karena kita bisa tinggal di sana dengan Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Tapi bagaimana caranya supaya kita semua bisa mendapat hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tadi bilang, yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi adik-adik mau percaya pada Tuhan Yesus? Mau? Mau? Maka dari itu mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik bagi kami, bagi kehidupan kami. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang paling berkuasa atas kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah belajar bahwa kami harus terus percaya padamu, tidak boleh ditukar oleh apapun juga. Ya Tuhan, di sini kami juga mau berdoa untuk negara kami Tuhan, di tengah kesulitan apapun ini Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai setiap pemimpin yang memimpin negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, saudara kami, agar mereka dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
Kami berdoa juga untuk setiap kami Tuhan kiranya memberikan kesehatan bagi kami, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Amin. Kak Cindy mau percaya nggak sama Tuhan Yesus? Mau dong Kak. Ya sama Kak, aku juga mau. Nah seperti lagu tema kita nih, yang kita bilang kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. KGK Bromo. You are my hope, I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku, ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku, ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku, beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku, Kau di dalamku, ku di dalam-Mu, Kaulah Yesus Tuhanku. Kita katakan sekali lagi, dulu ku hidup dalam dosa. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku, ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku, beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku, Kau di dalamku, ku di dalam-Mu, Kaulah Yesus Tuhanku. You are my God. You are my God, You are my Savior, Jesus loves me, and I love Jesus. I promise You to obey Your word. You are my hope, I always live in You. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku, beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku, Kau di dalamku, ku di dalam-Mu, Kaulah Yesus Tuhanku. You are my hope, I always live in You. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Hai, halo, selamat pagi adik-adik. Wah, udah pada semangat untuk mengerjakan area hari ini ya. Nah, area kelas kecil mulai Batita sampai kelas 2 SD. Adik-adik akan mewarnai gambar. Gambarnya ada di link bit.ly/area 31 Januari. Jangan lupa nanti hasilnya didokumentasikan dan diupload ke Instagram dan tag @KA GKI Bromo ya. Untuk area kelas besar,
adik-adik akan menceritakan tentang kuasa Tuhan yang maha dahsyat dalam hidup adik-adik dan keluarga melalui cerita dalam bentuk komik seperti ini. Selamat mengerjakan area hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.